Pastor, Suster, Prater, DPPH, DPS, DPL, serta seluruh umat separoki Santo Yohanes Paulus II Nomor Pecawir Tuntungan. Selamat hari Minggu Sabda Allah untuk kita pada hari ini. Katekese tentang Minggu Sabda Allah, Paroki Santo Yohanes Paulus II Nomor Pecawir Tuntungan merupakan program kerja bidang kerikma seksi Kitab Suci. Inilah katekese Minggu Sabda Allah. Apa yang melatar belakangi hari Minggu Sabda Allah? Siapa yang menetapkan dan kapan ditetapkan? Paus Fransiskus telah lama meminta kepada seluruh gereja untuk merayakan hari Minggu Sabda Allah dengan tujuan agar umat semakin menyadari pentingnya Kitab Suci dalam hidup orang beriman. Untuk mendorong umat manusia agar membaca, merenungkan, dan menghidupi sabda Tuhan dalam kehidupannya. Menanggapi permintaan yang disampaikan itu, maka pada penutupan tahun Jubileum luar biasa belas kasih, Paus Fransiskus mengusulkan agar dipikirkan suatu hari Minggu yang seluruhnya diperuntukkan bagi sabda Allah. Namun hari Minggu yang mana belum disebutkan. Maka beberapa tahun setelah usulan itu, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 2019, atas inisiatifnya sendiri, pada akhirnya Paus Fransiskus menetapkan hari Minggu ketiga dalam masa biasa sebagai hari Minggu Sabda Allah. Penetapan ini dijelaskan dalam surat apostoliknya yang berjudul Aperuit Illis, yang menyatakan hari Minggu Sabda Allah mulai dirayakan tahun 2020 yang jatuh pada Minggu 26 Januari 2020. Untuk tahun-tahun berikutnya, selanjutnya perayaan akan selalu dirayakan pada minggu ketiga masa biasa. Mengapa Minggu Sabda Allah dibuat pada hari Minggu ketiga pada masa biasa? Minggu Sabda Allah ditetapkan pada minggu ketiga masa biasa karena beberapa hal. Pertama, Minggu Sabda Allah dibuat pada minggu ketiga masa biasa karena minggu ketiga pada masa biasa masih berada di sekitar pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani, untuk mempererat hubungan dengan orang Yahudi. Dengan ini mau ditekankan bahwa Kitab Suci adalah jalan yang perlu diikuti untuk mencapai kesatuan yang otentik dan pokok bagi seluruh umat Kristiani. Bacaan minggu ketiga pada masa biasa selalu berbicara tentang permulaan pewartaan Yesus di Galilea. Melalui ini hendak ditegaskan bahwa hari Minggu yang diperuntukkan untuk Kitab Suci bukan satu kali dalam setahun, tetapi satu kali, dimulai dengan suatu permulaan yang masih dilanjutkan sepanjang tahun. Ya. Jadi satu kali dimulai pada minggu biasa ketiga, tetapi selanjutnya tetap dilaksanakan sepanjang tahun, diperuntukkan untuk Sabda Allah. Apa Minggu Sabda Allah menggantikan BKSN yang sudah ada? Hari Minggu Sabda Allah tidak dimaksudkan untuk menggantikan BKSN yang sudah ada di Indonesia. BKSN sudah dimulai sejak tahun 1977, akan tetap dilanjutkan. Kita patut bangga karena upaya untuk memberikan perhatian pada Sabda Allah sudah ada sejak lama di negara kita ini. Patut dicatat bahwa BKSN adalah kebiasaan yang ada di Indonesia,
atau skopnya hanya negara Indonesia. Sedangkan hari Minggu Sabda Allah ditetapkan untuk seluruh gereja Katolik di seluruh dunia. Itu artinya dalam 1 tahun kalender liturgi di Indonesia ada 2 perayaan yang dikhususkan untuk kitab suci, yakni pada hari Minggu Sabda Allah pada minggu ketiga masa biasa dan bulan kitab suci nasional pada bulan September. Apa tujuan penetapan hari Minggu Sabda Allah? Hari Minggu Sabda Allah bertujuan untuk menegaskan betapa pentingnya kitab suci dalam hidup kaum beriman. Bangsa Israel pada saat pembuangannya ke Babilonia, mereka semua tercerai-berai. Sepulangnya dari pembuangan Babilonia, mereka mendengarkan kitab suci secara bersama di Yerusalem, seperti yang dikatakan dalam kitab Nehemia 8 ayat 1. Yesus sebelumnya naik ke surga membuka pikiran para murid sehingga mereka mengenal dan mengerti kitab suci. Dan tokoh kitab suci Santo Hieronymus mengatakan tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Allah.